Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi teman-teman Lintang Kemukus semuanya bersama Lintang Kemukus Channel. Dan kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dengan judul Diikuti Ambah-ambah Orang Baru Meninggal. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Buat teman-teman yang punya cerita misteri, kirimkan ke Lintang Kemukus Channel melalui Instagram @lintangkemukus dan juga WA admin yang tercantum di dalam deskripsi video ini. Berbagai cerita misteri dan berbagai durasi. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, mari kita ikuti cerita berikut ini. Selamat menikmati. Di kampungku, orang biasa menyebutnya ambah-ambah, yang biasa menampakkan diri di saat ada orang baru meninggal, atau kata lain, arwah yang baru saja keluar dari jasad. Waktu itu ceritanya dialami oleh temanku. Ceritanya begini. Di suatu malam di kampungku, terdengar suara yang berasal dari pengeras suara dari sebuah musola di dekat rumahku. Dari kabar yang warga dengar bahwa ada salah satu warga yang bernama Pak Suli meninggal dunia selepas sholat Isya tadi. Mendengar hal tersebut, para warga serempak berdatangan ke rumah duka. Biasa, warga kampung selalu kompak bila ada kematian. Mereka dengan sukarela untuk membantu apa saja di sana. Pak Suli ini meninggal karena sakit yang sudah dideritanya 3 tahun lalu. Sedangkan Pak Suli sendiri dulunya pegawai kebun cengkeh yang berada di daerahku. Dan saat itu kejadiannya saat Pak Suli bekerja memetik buah cengkeh di kebun itu. Lalu Pak Suli terjatuh dari ketinggian hampir kurang lebih 10 meter karena tangga yang dipakai buat memanjat pohon cengkeh itu patah dan roboh. Pak Suli pun akhirnya badannya lumpuh total. Dan selama 3 tahun itu Pak Suli tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa berbaring di tempat tidurnya selama itu. Dan malam itu Allah telah mengambil sakit Pak Suli. Setelah warga berkumpul, ada 2-3 orang yang masuk ke dalam kamar untuk mengangkat jenazah Pak Suli untuk dipindahkan ke atas meja yang sudah disiapkan di ruang tamu. Dan ketiga orang itu sangatlah terkejut dan kasihan melihat punggung Pak Suli sudah membusuk dan daging punggung Pak Suli sudah lengket di kasur tempat tidurnya karena saking lamanya terbaring di tempat tidur diakibatkan kelumpuhannya. Setelah jenazah Pak Suli dipindahkan ke meja, di sana para warga mulai membagi tugas buat persiapan untuk memandikan jenazah. Ada yang dapat tugas mengabari saudara dari almarhum yang berada di lain tempat. Ada juga yang mempersiapkan potong kambing dan lain sebagainya. Pada waktu itu, salah satu warga bernama Pak Warno dapat tugas mencari perlengkapan memandikan jenazah seperti daun kelor
daun sirih ataupun daun andong dan puring. Teman saya bernama Dimas waktu itu ikut menemani Pak Warno. Kebetulan malam itu cahaya bulan menerangi meski tidak begitu cerah. Dalam perjalanan mencari perlengkapan itu, Dimas sudah merinding dan sedikit ketakutan dikarenakan malam itu sangatlah sunyi dan udaranya terlalu dingin. Lalu Dimas berkata kepada Pak Warno, "Pak No, aku kok merinding toh Pak, dan seperti diikuti sesuatu Pak," ucap Dimas kepada Pak Warno. "Ah, kamu ngada-ngada aja Dim," jawab Pak Warno. "Kamu ketakutan ya?" sambung Pak Warno bertanya kepada Dimas. Iya Pak No, dan sepi sekali malam ini." Sudah, jangan merengek saja. Kita cepat-cepat cari yang dibutuhkan dan kita segera balik. Karena Dimas ketakutan, akhirnya jalan Dimas mepet kepada Pak Warno. Dan benar saja, di saat cahaya bulan redup karena ada awan yang menutupi, Dimas melihat makhluk berwarna putih, hampir seperti asap yang mengikuti mereka. Dan makhluk itu hampir mirip almarhum Pak Suli, tinggi dan besarnya. Tapi makhluk itu tidak menapak ke tanah, dan anehnya makhluk itu terus mengikuti di belakang mereka dan tidak mau mendahului langkah Pak Warno dan Dimas. Dimas pun berbisik kepada Pak Warno, "Iya kan Pak No, apa yang saya takutkan itu, lihat Pak Warno melihat tidak?" tanya Dimas sedikit ketakutan. "Iya Dim, tapi sudahlah, ayo cepat lalu kita kembali kalau sudah dapat semuanya," jawab Pak Warno yang terus saja mengumpulkan daun kelor dan daun lainnya. Setelah dirasa sudah cukup, Pak Warno dan Dimas buru-buru kembali ke tempat duka. Setelah itu, Pak Warno bercerita kepada Dimas bahwa yang mengikuti mereka tadi adalah ambah-ambah, kata orang biasa menyebutnya, dan ambah-ambah itu seperti muncul bila ada orang meninggal malam hari. Mendengar cerita itu, Dimas semakin ketakutan. Bahkan kini bulu kuduknya mulai merinding, dan bahkan semua orang yang lagi ngumpul bersama Pak Warno ikut ketakutan. Tapi ya itulah, kita semua tidak tahu apa sebenarnya ambah-ambah itu. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, demikian tadi cerita misteri diikuti ambah-ambah orang baru meninggal. Sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel, biar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri lagi. Saya akhiri sampai di sini. Selamat istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.